Dengan mengubah gaya hidup dan pola makan, Anda bisa mengatasi dan mencegah penyakit asam lambung yang lama atau baru. Ya teman-teman, topik kali ini adalah asam lambung. Dalam video ini saya akan memberitahu beberapa tips untuk mengatasi dan bagaimana cara untuk mencegah penyakit asam lambung tanpa obat-obatan secara alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Syekh Muhammad Syafiqul Islam. Baiklah, ayo kita langsung saja membahasnya. Asam lambung adalah zat asam yang ada di dalam lambung, masuk ke dalam golongan asam hidroklorat. Zat ini berfungsi untuk membantu lambung dalam menghancurkan makanan menjadi lebih lunak dan ukuran yang kecil, sehingga dapat diproses oleh tubuh menjadi energi. Ini disebut proses metabolisme. Asam lambung adalah zat yang penting, tetapi bila intensitasnya tinggi atau berlebihan, selanjutnya malahan dapat memicu masalah kesehatan antara lain mah kronis hingga masalah yang lebih serius seperti tukak lambung. Sebenarnya apa penyebab asam lambung ini? Penyebabnya asam lambung terasa dalam istilah medis. Asam lambung juga dikenali sebagai penyakit GERD atau gastroesophageal reflux disease. Cirinya adalah rasa seperti sensasi terbakar di bagian dada akibat asam lambung naik menuju esophagus. Secara umum, penyebabnya karena bahagian les atau luar esophageal sphincter yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Les pada manusia terdapat di wilayah otot lingkar bahagian bawah esophagus. Fungsinya secara alamiah adalah seperti pintu otomatis, di mana ketika makanan atau minuman turun ke bahagian lambung, les akan terbuka. Setelah les akan kembali menutup or close agar asam lambung tidak kembali naik ke bahagian esophagus. Fungsi les yang tidak sebagaimana normalnya inilah yang menjadi orang terkena penyakit asam lambung. GERD juga punya penyebab yang sangat beragam, yang antara lain kondisi stres, sedang menjalani pengobatan dan harus mengonsumsi obat-obatan tertentu, obesitas, hiatus hernia dalam masa kehamilan, terlalu banyak dan sering mengonsumsi makanan dengan kadar lemak tinggi, heavy smoking, mengonsumsi alkohol terutama waktu perut kosong, makan makanan tidak teratur, makan terlalu cepat, serta gastroparesis. Apa gejalanya? Saat seseorang berada dalam kondisi asam lambung yang naik bahagian mulut dan dinding kerongkongan yang teriritasi akan terasa tidak nyaman. Ada juga penderita bahkan merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal kerongkongan ketika menyelan makanan. Juga dijumpai laryngitis atau kondisi di mana terjadi radang di bahagian laring atau pita suara seseorang. Akibatnya suara menjadi parau, juga tenggorokan terasa sakit, bahkan saat untuk berbicara dengan suara yang rendah.
Dan yang paling sering terjadi dan dirasakan oleh penderita penyakit asam lambung adalah 4 hal berikut. Ulu hati terasa nyeri dan muncul seperti sensasi terbakar di bagian dada, terasa mual atau muntah. Indikasi rasa seperti ini sangat sering dikeluhkan oleh para penderita asam lambung. Beberapa mengeluhan kondisi nyeri yang muncul akan menjadi lebih kuat seketika setelah makan juga ketika penderita melakukan gerakan membongkok juga rasa asam dan pahit juga dikeluhkan. Hal ini terjadi karena asam lambung yang seharusnya ada di dalam perut kembali ke kerongkongan saat gejala semacam ini muncul. Pasien sangat disarankan untuk mengubah pola makan serta menghentikan kebiasaan merokok. Tetapi bila gejala yang muncul sudah semakin sering dan keluhan seperti rasa sakit di bagian dada yang semakin sering, sesak nafas hingga batuk kering saat malam dengan intensitas yang tinggi, menemui ahli adalah satu cara yang paling tepat. Sekarang kita bicara cara mengatasi dan mencegah asam lambung naik. Kebanyakan penyebab utama asam lambung ditenggerai karena gaya hidup, perubahan gaya hidup, bahkan mengurangi ketegangan dan stres bisa dijadikan acuan untuk menyembuhkan penyakit asam lambung yang terjadi. Berikut ini adalah hal-hal sederhana namun efektif untuk mengatasi kondisi asam lambung. Antaranya adalah yang pertama, makan secara perlahan-lahan dan kunyah banyak-banyak. Jika Anda mengunyah terus-menerus, ini akan membantu memproduksi saliva atau air liur. Saliva atau air liur ini akan melancarkan proses pencernaan ataupun digestion. Yang kedua, hindari aktivitas yang membongkok atau bending seperti ikat tali sepatu, mengangkat objek. Yang ketiga, waktu makan jangan berbicara, jangan nonton TV, dan jangan main gadget atau smartphone and other electronic device as well. And nomor keempat, minum air sebelum makan. Setelah makan jangan langsung minum air, tunggu 15 atau 20 menit baru bisa minum air. Yang nomor kelima, sesudah makan beranjak atau berjalan kaki 2 atau 3 menit. Yang keenam, usahakan makan malam 2 atau 3 jam sebelum tidur. Yang ketujuh, jika Anda tidur, cobalah gunakan bantal setinggi mungkin sampai Anda merasa nyaman. Yang nomor 8, usahakan tidur selama 8 jam dalam sehari di waktu malam. Yang ke-9, makan makanan yang cepat dan mudah untuk pencernaan ataupun easy digestion. 10, hindari pakaian celana ketat atau sabuk pinggang yang ketat. 11, selalu minum air hangat. Apa yang Anda harus hindari? Hindari daripada makan makanan seperti goreng-gorengan, tinggi lemak, pedas, air dingin, makanan dalam kemasan atau olahan, makanan terbuat dari terigu, buah stres. Hindari minuman cola, alkohol, rokok. Menjauhi penyebab stres. Stres atau pikiran negatif salah satu penyebab utama penyakit asam lambung.
Bila sudah terlanjur terkena dan memasuki intensitas yang parah, carilah situasi untuk menghilangkan masalah tersebut. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda, seperti biasa, tolong subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan komen, serta jangan lupa share video ini ke sosial media Anda seperti Facebook, Twitter, Instagram. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.